Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali Waalaikumsalam. menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol, berbincang. Saya nggak tahu Anda ini nontonnya waktu sambil ngabuburit atau sambil nunggu sahur atau apapun. Pokoknya kapanpun Anda menyaksikan kami, selamat ketemu lagi. Dan tentu saja kita ajak Anda untuk kembali ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Bersama kami, saya Subun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan kita kali ini akan mau ngomongin Pak Jokowi setelah beberapa hari ya, kita nggak ngomongin Pak Jokowi ya. Kelihatannya Mbak Agi nggak tahan kalau nggak ngomongin Pak Jokowi. Tapi sekali ini menarik karena memang berkaitan dengan dugaan Pak Jokowi itu bukan bukan sekedar gugatannya ya, bukan gugatan ke Mahkamah Konstitusinya, tapi lebih Hmm. pada siapa yang mengajukan judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi itu kan yang Oh berkaitan dengan iya. Mhm. Undang-Undang Pemilu pasal 169 Mhm. ya, berkaitan dengan Mhm. persyarat sebagai calon wakil presiden. Nah, kan ini Raden Nuh. Mhm. Raden Nuh ini kan dan Dina Amelia. Dina Amelia ini partner dia atau partner Iya. luar dalam ini, Mbak Agi? Ketika ada kasus pada tahun yang lalu di Hmm. mana Raden Nuh ini seorang pengacara ya dan juga Dian Amelia ini juga pengacara, Hmm. ketika itu ada ribut-ribut lah begitu ya, ketika Hmm. menagih bayaran, jadi Hmm. rupanya pernah menjadi pengacara Raffi pada tahun 2013 Hmm. Raden Nuh ini Mas Hersu. Hmm. Pada saat itu Raffi, kita masih ingat ya, Raffi ditangkap karena kasus narkoba dan kemudian dia menunjuk pengacara, namanya siapa ya, Rahmat Harahap atau siapa, mohon maaf kalau Hmm. salah. Dan kemudian pengacara inilah yang kemudian meminta bantuan Raden Nuh, dan Raden Nuh Hmm. ketika itu sudah berpraktek menjadi pengacara. Oh, Dan kemudian itu dia kan ini Raden Nuh ini kan Raden Nuh yang trio macan itu kan, Mbak Agi? dituduh menjadi admin dari Adminnya trio macan. akun Trio Macan 2000 ya. Wah, itu. Walaupun Raden Nuh ini menyangkal tentu saja, Ah, tapi ah, apa namanya, ketika dia kemudian juga pernah ditangkap gitu ah. karena kasus pemerasan, dugaan kasus Hmm. pemerasan ini Hmm. berkaitan dengan Wahyu Sakti Trenggono yang sekarang Hmm. menjadi Menteri Hmm. Kelautan. Kelautan dan Perikanan gitu ya. Ini kok jadi kaitannya kemana-mana ya. Inilah kalau orang politik atau Hmm. aktivis atau apa ya, memang Hmm. seperti inilah ya Mas Hersu, Hmm. Hmm. yang ketika itu pernah ditangkap karena kasus pemerasan ya. Walaupun saya tidak tahu, saya tidak mengikuti akhirnya itu seperti apa. Tapi Tapi iya, orang percaya Radenu ini adalah ya, admin dan gitu dia dari sempat ditahan ditahan. bahkan Ya. kemudian katanya vonisnya waktu itu 3 tahun penjara. Saya nggak tahu kasus ini ya, kasus dengan Pak Tenggono ini juga ya, yang vonis 3 tahun itu ya kan. Kemudian dia, Iya, tapi katanya hanya dihukum 3 tahun, tapi dia berpindah-pindah sampai 7 lembaga pemasyarakatan, termasuk setuju. pernah di Nusa Kambangan, kan begitu ya. Betul, Ya. Dan betul. dan kalau ini benar dia memang yang sama dengan itu Raden Nuh ini Mhm, sama dengan Raden yang mhm, itu yang dianggap trio macan mhm, itu, ya ini mhm. menarik Mbak Anggi karena berarti dia ngincer lagi Pak Jokowi karena dulu pun dia termasuk yang sangat kritis terhadap Pak Jokowi kan gitu. Nah, tapi kan sejak Iya, kapan iya. ini dia jadi pengacaranya kan, waktu itu setahu saya dulu dia sarjana sarjana ilmu politik atau sarjana ilmu pemerintah lah dari FISIP USU dia kalau tidak salah waktu itu. Iya. Kalau kita melihat LinkedIn-nya Mas Hersu, Hmm. LinkedIn ini kan banyak sekali ya orang-orang yang kemudian kita bisa melihat lah Hmm. daftar di situ, sekolahnya dan kemudian juga apa namanya, riwayatnya lah begitu, Hmm. dia menuliskan apa di situ ya, ini di sini ditulis oleh Radenu di LinkedIn-nya, Radenu SH, SE, SIP, MH, AAA, IK, Hmm. CFCC. Ini Hmm. tidak hanya sekedar gelar tapi juga sertifikat saya rasa ya. Kan Hmm. kalau apa orang hukum, akuntan dan sebagainya itu mereka mengambil beberapa sertifikat profesional begitu. Nah, di sini dia menulis tidak ada perkara berat, tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan. Dia memiliki kantor hukum RDA, Law Office and Rekan, Hmm. Universitas Hasanuddin Unhas, begitu tulisannya. Hmm. Berlokasi di Jakarta Selatan. Oh dia, Terus kemudian oke, oke. mhm, Hmm. dia juga menulis di LinkedIn tersebut Mas Hersu, tapi dalam bahasa Inggris ini about atau tentang gitu. I'm Raden Nuh, a senior advocate based in Jakarta, Indonesia. I'm officially registered with one of Indonesia's largest advocate organization and hold a professional oath certificate for court trial advocacy from the DKI Jakarta High Court, bla bla bla. Teman-teman bisa membuka sendiri. Tapi di sini artinya memang sudah
berpraktek sebagai advokat yang profesional. Dan kemudian yang disebut sebagai Dian Amalia yang ikut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu yang disebutkan Mas Hersu tadi, yaitu yang meminta supaya keluarga atau semenda dari presiden dan wakil presiden tidak atau dilarang begitu untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres begitu. Itu yang dari situ kan sudah sangat jelas ya Mas Hersu, kemudian siapa yang disasar begitu. Dan di sini kalau dari lagi-lagi dari akun LinkedIn-nya Dian Amalia ini juga bekerja di kantor hukum yang sama, managing partner at RDA, Law Office and Rekan, Remote Legal Consultant, Contract Management and Compliance Specialist, and Compliance Specialist ya, kantor hukum RDA, Law Office and Rekan. Nah, kalau kita melihat lagi apa yang pernah dikatakan oleh Raden Nuh ini ketika berkonflik dengan Raffi Ahmad, dia menceritakan bagaimana konflik itu awalnya terjadi pada tahun 2025, yaitu ketika itu istrinya dia mengatakan Tahun istri saya 2025 kemarin ini dong ya, belum lama kemarin ini dong. baru saja beberapa bulan yang lalu karena akhir 2025 dia mengatakan bahwa saat itu istrinya tidak sengaja bertemu Nagita Slavina, ini adalah istri dari Raffi Ahmad. Istri saya Mbak Dian lagi di Pondok Indah katanya. Kebetulan dia melihat ada istrinya Raffi yaitu Gigi. Kemudian Mbak Dian langsung datang kenalkan diri menyampaikan soal utang Raffi tagihan ini, kata Raden Nuh. Nah, kemudian dilukiskan gitu bahwa istri Raden Nuh itu mengetahui respon Nagita saat ditagih, dia terkejut begitu Mas Hersu. Iya, mungkin karena respon Nagita adalah saya kan dulu belum istrinya, lalu disuruh sampaikan ke asistennya Raffi, lalu dihubungi ke asisten itu, saya bilang ngapain dihubungi ke asisten, kata Raden Nuh gitu. Nah, dia tidak bermaksud memviralkan, karena dia mengatakan seperti itu karena waktu itu memang banyak sekali tuduhan dia pansos gitu ya. Dan kemudian dia akhirnya mengatakan bahwa ya kalau mau bayar oke, kalau tidak mau bayar ya oke, begitu. Terserah, toh itu hanya sekitar 200-an juta. Dan kasus itu, Oh itu cuma ya, gile juga dong iya, ya. ini kalau untuk pengacara cuma, apalagi buat Raffi sebetulnya ya. Tapi Iya ya. karena kasus itu terjadi tahun 2013, di mana dia membantu pengacaranya Raffi, dan kemudian katanya sempat bertemu 3 kali untuk deal 250 juta tersebut, karena dia menanyakan berapa pengacara Raffi tersebut dibayar 250 juta, kalau gitu saya minta deal yang Kayak sama sama. 250 juta, dan itu belum dibayar, klaim dari Raden Nuh. Itu sempat ramai itu Mas Hersu. Dan sekarang ramai lagi karena kemudian Raden Nuh dan juga Dian Amalia ini suami istri ini yang mengatakan istri tentu saja Raden Nuh tadi ya sudah terkonfirmasi melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, 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 ya. Dan menarik ya, meskipun ini tidak menyasar langsung, tidak disebutkan digugat oleh Jokowi, Mhm. tapi media embedded langsung menanyakan kepada Pak Jokowi, gitu ya, Pak Jokowi dan kemudian Mhm. meresponnya kan gitu ya, yang menyatakan bahwa ya normatif lah, ya. Sebagai warga negara kan siapapun berhak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa ya kok langsung dikaitkan dengan Pak Jokowi gitu ya? Kan? Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Iya ya, karena proses naiknya Gibran kan juga dari Mahkamah Konstitusi melalui akal-akalan. Dan itu juga yang saya rasa ya Mas Irsu itu yang disasar juga oleh Raden Nuh ini begitu. Ah, Tapi kalau dulu, kalau seandainya ini orang yang sama sebagai admin Trio Macan 2000 hmm, tersebut, hmm, kalau dulu protesnya secara underground, sekarang hmm, protesnya ini kan secara legal. Dan saya rasa dengan gugatan yang dilakukan oleh Raden Nuh dan juga Dian Amalia ini banyak yang berharap Mas Ersu. hmm, Mbak, ini sudah ramai betul, sudah heboh. Banyak hmm. sekali yang berharap agar ini terrealisasi. Oke, Tapi kita Kenapa tunggulah. kenapa para netizen ini kok berharap itu terrealisasi? Apa sih kan kalau itu yang digugat kan eh, keluarga incumbent bukan incumbentnya kan, bukan Gibrannya kan sebenarnya kalau yang di dalam gugatan itu artinya yang terkena dampak kan.
Iya, karena di situ kan juga disebutkan ya Mas Hersu bahwa Hmm. itu tidak hanya keluarga yang begitu saja, di situ Hmm. juga ada semenda. Semenda itu adalah keluarga yang Ipar berkait karena gitu ya. perkawinan ya, karena perkawinan Iya, ya. karena perkawinan. Kalau ke atas bisa mertua, Hmm. ke bawah juga bisa kemudian anak apa dan sebagainya. Terus kemudian yang ke kanan ke kiri bisa ipar apa dan sebagainya begitu. Hmm. Dan kita tahu memang dinasti yang ada di Indonesia itu kan begitu gitu. Jadi kalau seandainya taruhlah bupati, gubernur apa dan sebagainya, anaknya kemudian menjadi pejabat juga, entah itu jabatan pemerintah sebagai eksekutif ataukah di DPRD sebagai legislatif, Hmm. begitu. Di pusat maupun di daerah, akhirnya Hmm. semuanya berkarir di bidang itu, begitu. Sambil Hmm. mereka tentu saja menjadi pengusaha. Nah, saya rasa ini tidak hanya menyasar kepada Jokowi dan juga kepada Gibran. Ya, Jokowi sudah berlalu, begitu ya. Hmm. Tapi Hmm. setidaknya keluarga itu kan kita tahu, ada Bobby, ada Kaesang, Bahkan kita ada yang tidak menyebutnya tahu. sampai Jan Etes bahkan di Betul. Eh, Karena keterlaluan. memang banyak yang mempercayai bahwa Jan Iya iya. Etes itu juga didesain nantinya untuk menjadi pemimpin yang berikutnya. Sudah didesain dari sekarang. Itu banyak sekali berseliweran apa Tapi ya namanya. serius nih ya jadinya ya Mbak ya, bukan sekedar ledek-ledekan gitu bukan ya? Bukan ledek-ledekan, karena di berbagai diskusi kalau yang saya amati juga para pengamat juga mengatakan seperti itu. Dulu banyak yang tidak menyangka bahwa nggak mungkin Gibran itu akan bisa naik, Oh. tapi ternyata Hmm. dengan mengubah konstitusi itu Hmm. dilakukan. Hmm. Jadi tidak mungkin kalau kemudian Jan Etes sekarang usia berapa, 2045, 2050, Jan Etes usia berapa, begitu. Hmm. Dan kalau seandainya semuanya kemudian menjabat dengan kekuatan uang, dengan kekuatan aparatur begitu ya, dengan kekuatan APH misalnya masih bisa dipengaruhi, maka kemudian taruhlah 2029 Gibran masih menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo sampai 2034. 2034 digantikan oleh Kaisang selama 10 tahun misalnya, berarti akan menjadi 2044. 2044 kemudian entah Bobby naiknya sampai kemana, dan Jan Etes ini usianya sudah berapa, begitu Mas Hersu. Dan bisa jadi juga ini adalah Kok saya ini udah ya, langsung pusing. imajinasi ya. Iya. Iya, dan bisa jadi usia di konstitusi itu akan turun lagi, begitu menyesuaikan dengan Ya. usia dari keturunannya Terus Jokowi. anak Begitu. anak cucu keturunan orang lain termasuk keturunan kita jadi apa dong? Gitu Mbak kalau udah Ya jadi seperti. rakyat lah Mas Hersu, kita ini apa Oh. sih, gitu Oke, ya. jadi rakyat betul-betul jadi rakyat ya. Jadi ini sebenarnya kerajaan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Iya, ya, mungkin nanti akan nama baru Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Dinasti Republik Indonesia ya Ya, kayaknya ya. gimana juga ya. Ya, nah, tapi ini Mas Hersu coba saya lihat tadi Mas Hersu mengatakan Raden Nuh itu tadinya dia dari ini ya, dari sarjana administrasi publik dari Universitas Sumatera Utara. Oh, Ya, tapi sarjana di kita sini sih. dari catatan Tribun Medan misalnya ditulis dia kemudian menjadi berkuliah di Universitas Azhara di Fakultas Hukum sehingga menjadi sarjana hukum dari Universitas Oh, Azhara, kemudian Magister Hukum Bisnis dari Universitas Hasanuddin. oke. Hati-hati Sementara, ya Zahra ini ya. Kemarin kan ada kasus yang wakil gubernur apa? Wakil gubernur di mhm, soal eh, ijazah ya. Bangka Belitung ya. Iya, iya, itu Mhm. hati-hati ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Jadi dia memang betul dia menempuh pendidikan itu. Tapi kapan ya? Apakah pada setelah dia keluar dari penjara atau kapan itu kan gitu? Ini yang juga menarik. Tapi nggak apa-apa deh. Iya, Nggak usah terlalu tentunya detail. sebelum Ya. dari penjara Mas Irsu. Karena Oh. tahun 2013 Radenu ini sudah menjadi advokat Hmm. dan kemudian seperti misalnya di sini ya. Dia founder dari itu tadi RDA Law Office Hmm. itu tahun 2012 sampai Hmm. sekarang masih eksis ya. Dan kemudian dia sebelum-sebelumnya lebih banyak karirnya itu di insurance, di asuransi Mas Oh. Hersu. Jadi contoh karir profesionalnya itu sebagai Chief Executive Officer di PT Berdikari Insurance Company tahun 2009 sampai 2011. Itu sebelum mendirikan kantor hukum yang sekarang. Dan yang sebelum-sebelumnya juga misalnya menjadi Chief Operation Officer di PT Bosowa Asuransi tahun 2004-2006 dan sebelum-sebelumnya juga di asuransi, berbagai asuransi begitu. Jadi memang secara profesional, tapi kalau saya lihat
ini disebutkan karirnya sebagai di insuran tersebut, ya ini memang Raden Nuh yang ketika itu pada tahun 2014 ketika itu ditangkap ya di sebuah rumah kos kalau tidak salah ya di daerah Jakarta Selatan di Tebet atau apa begitu. Ini orang yang sama karena ketika itu kan juga berkaitan dengan soal asuransi apa dan sebagainya dan berkaitan dengan Wahyu Sakti Trenggono yaitu sekarang menjadi Pak Menteri itu berkaitan dengan sebuah media a1news.com kalau tidak salah. Karena menurut Raden Nuh ternyata Wahyu Sakti Trenggono ini yang sebagai owner dari media tersebut dan kemudian terjadi perselisihan soal keuangan ya akhirnya berujung kepada tindakan hukum gitu kasus hukum. Ya, ya ini anu ya cukup apa kita menyebutnya ya latar belakangnya. Banyak sekali profesinya ya Mbak Agi ya. Tapi nah ini Betul. kalau kemudian balik lagi ke yang tadi kasus yang dia menggugat ini kan, ini Mbak Agi targetnya baca apa kemana ini dibacanya Mbak Agi? Kalau saya sih membacanya ya untuk pertama ya, walau bagaimanapun orang melihatnya ini kalau seandainya dia sampai memenangkan di Mahkamah Konstitusi tentu namanya akan naik. Ya, karena Oke. sebelum-sebelumnya memang ada seperti mahasiswa atau apa yang juga warga biasa misalnya menggugat begitu, tapi kemudian ya karena dia ini kita berterima kasih gugatan soal menteri apa jabatan wakil menteri tidak boleh menjabat di BUMN apa dan sebagainya itu kan Mas Hersu ada Ya, banyak itu yang menggugat. termasuk gugatan Ahmad Saki Biru itu dong. Betul, Saki Biru, tapi itu menjadi terkenal Saki Birunya ya. Iya, iya, iya. Eh, dan dia menjadi pengacara juga kan, dia belajar Dan dia menjadi pengacara nagih di hutang juga bapaknya. nagih hutang juga ke Gibran kan? Iya, dia nagih nagih utang begitu. Iya, eh, kalau kalau yang ini ya, kalau yang apa namanya Raden Nuh itu satu yang pertama tentu akan memberikan kontribusi positif kalau ini sampai sampai Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan ini Mas Irsu dan kita Bisa sebetulnya jadi ya semacam jurisprudensi untuk menggugat juga kepala daerah ya yang lainnya, jabatan-jabatan di kepala kepala daerah. daerah, gubernur, bupati, apa dan sebagainya. Begitu juga dengan bisa jadi misalnya seperti DPR begitu. Itu kan juga posisi yang dipilih oleh rakyat gitu. Hmm. Tapi saya tapi lupa negaranya ya Mas Irsu. Kalau di luar kan memang ada ada aturan. Saya lupa negaranya ada aturan seperti itu. Kemudian bisa kalau seandainya diseling begitu. Jadi dari orang tuanya ketika masih menjabat tidak boleh, ketika orang tuanya tidak menjabat lagi, maka kemudian diperbolehkan untuk ada pejabat yang lainnya lagi terpilih dan kemudian untuk berikutnya baru anak, menantunya, ipar apa dan sebagainya bisa mencalonkan diri untuk posisi yang sama. Nah, kita memang kalau saya melihat sih Indonesia sudah parah betul ya. Parah sekali. Jadi ini bisa menjadi pahlawan Raden Nuh dan juga Dian Amalia ini begitu. Kita dengan tidak melihat latar belakangnya ada yang melihat itu sebagai hal yang positif juga karena dia orang melihatnya sebagai aktivis gitu ya. Saya masih ingat pada tahun sekitar tahun 2000 ya ketika dia aktif sebagai dia kalau saya betul dia admin Trio Macan ya. Nah, saya mengikuti apa yang diunggah gitu oleh Trio Macan itu memang menarik sekali Mas Hersu. Jadi orang menganggapnya sebagai aktivis walaupun waktu itu ini orang sebetulnya siapa gitu. Nah, sekarang kalau seandainya dia kembali lagi ya kita berharap akan setangguh dulu lagi karena dulu untuk mencari Raden Nuh ini cukup sulit kan. Diburu begitu dan tapi cukup sulit keberadaannya begitu sampai kemudian dituduh ini Trio Macan adminnya ini seperti itu. Ya, 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 Jadi ya. ya kita tunggu sih Mas Hersu ya. Ini kalau seandainya jadi, maka ini akan menjadi seperti itu jurisprudensi dan kemudian akan menjadi Indonesia yang lebih baik. Harapannya kan Ya, seperti itu. oke. Karena memang dengan apa konstitusi bisa diubah kemarin gitu. Ini artinya segala macam sudah bisa diubah kok. Segala macam yang tadinya enggak, yang tadinya kita melihat
oh nggak mungkin gitu, nggak Hmm. mungkin dia sampai melakukan itu kan immoral banget gitu Hmm. ya, Hmm. itu tidak beretika sekali. Tapi ternyata pejabat kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bermoral dan tidak beretika menjadi bermoral dan beretika dengan cara membayar buzzer. Buzzer disebar berkali-kali mengatakan bahwa itu adalah sebuah jalan yang benar, itu adalah kehendak rakyat dan sebagainya, rakyat yang menginginkan, akhirnya menjadi kebenaran. Dan kita lihat Gibran yang sekarang begitu banyak yang memuja gitu ya. Walaupun sebagian kita tahu itu buzzer, tapi kita juga mengakui sebagian juga organik Mas Hersu. Apalagi Iya, di iya, masyarakat iya. yang less educated seperti ini. Itu yang banyak orang kadang-kadang nggak habis pikir apa yang terjadi pada bangsa ini gitu ya. Orang seperti Gibran kok bisa jadi wakil presiden itu kan orang bingung dan kemudian oke lah kalau kita tahu kalau dia bisa jadi wakil presiden karena campur tangan bapaknya dengan segala macam cara dan sebagainya. Tapi kalau yang memuja bisa-bisan dia itu kira yang membingungkan. Jangan buzzer, betul, saya setuju ya. Kalau buzzer kita tahu itu transaksi bisnis. Tapi Betul. orang-orang yang memang dia betul-betul memuja Gibran tuh itu gimana ya cara berpikirnya? Itu ya yang sering banyak saya juga ditanya oleh orang, saya bingung bingung jawabnya. Iya, Gitu. coba kita sekarang lihat Mas Helsu, profil-profil para relawan yang Hmm. menjadi pendukung Pak Jokowi dan Mm-mm. secara otomatis mereka juga menjadi pendukung Gibran, Hmm. Kaisang, Bobi Hmm. dan sebagainya. Hmm. Jadi istilahnya sekali tepuk banyak lalat lah gitu. Terlayani bukan banyak lalat mati ya. Hmm. Di sini sekali bayar begitu ya dan kemudian semuanya itu sudah satu paket. Hmm. Nah, orang-orang ini bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka orang yang menggunakan pendidikannya dan tahu psikologis masyarakat Indonesia dan menggunakan itu untuk mempengaruhi mereka. Dan Pak Jokowi ini memang sudah tidak ada malunya. Seperti misalnya kemarin ketemu dengan relawan Rampai Nusantara. Dan lagi-lagi di situ Mardiansah Semar itu Apalagi sebagai ini, Mbak? ketua. Hmm. Ya, ini ketua umum dari Hmm. Rampai Nusantara, Ya, ya, nama apa relawan apa itu. background ini orang seperti ini? Saya tidak begitu paham backgroundnya ya Hmm. Mas Hmm. Hersu ya. Eh, tapi sebagian ya seperti misalnya Matutina itu kan Hmm. kita pernah tahu dia eh, bersekolah di universitas di Ruko dan Hmm. kemudian juga ditutup universitasnya karena Hmm. abal-abal tapi kemudian dia kuliah di kalau tidak salah di Universitas Krishna Dwi Payana yang ada di Jatiwaringin itu begitu. Jadi akhirnya menempuh pendidikan yang formal Hmm. dan kemudian juga yang lain-lainnya juga kita tahu walaupun Rismon misalnya mengatakan itu kan tapi universitas online begitu ya tapi Hmm. setidaknya dia memiliki ijazah lah, walaupun kita nggak tahu ijazahnya bagaimana ya. Hmm. Mudah-mudahan ijazah asli. Nah, yang di sekelilingnya Pak Jokowi ini artinya orang-orang yang sekarang ini membela Jokowi dan ditugasi sampai ke pelosok daerah loh. Mardiansah Semar ini kemarin mengatakan seperti itu. Akan mengerahkan, dia mengatakan ribuan dari anggotanya itu turun ke daerah, mensosialisasi dan berkonsolidasi demi untuk Prabowo Gibran 2 periode. Kalau komitmen Pak Jokowi, komitmen Rampai Nusantara jelas bahwa kami diminta untuk mendukung. Tadi pun disampaikan. Terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran tidak hanya sampai 2029 tapi 2034. Jadi itu tegas ya disampaikan Pak Jokowi dan kami Rampai Nusantara juga tegas untuk menyampaikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu sampai 2034. Dalam arti 2029 nanti ya mudah-mudahan Pak Prabowo masih sama Mas Wapres, masih sama Mas Gibran. Nah itu yang menjadi perjuangan politik kami juga ke depannya. Kan sekarang udah banyak wacana ya soal lain-lain ya, ada yang mau maju cawapres monggo, kalau itu kan hak politik silakan aja. Tapi kalau buat kita Rampai Nusantara, buat Pak Jokowi sikapnya ya clear and clean bahwa kita mendukung Prabowo Gibran sampai 2034. Berarti 2029 mudah-mudahan Pak Prabowo-nya sehat dalam kontestasi Pilpres nanti, mudah-mudahan juga tetap membawa Mas Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapresnya gitu. Artinya realisasi setelah ini instruksi ke bawah seperti apa? Kalau Rampai Nusantara memang habis raker, kemarin itu habis rapat kerja dan tahun ini kita akan rakernas di Solo rencananya. Terus kita memang sedang melakukan konsolidasi internal karena memang Rampai Nusantara itu kan sudah di 36 provinsi, 315 kabupaten kota. Nah ini penguatan basis kita di wilayah-wilayah ini sedang kita lakukan. Jadi kami akan keliling lagi nih, konsolidasi ke seluruh Indonesia
untuk menguatkan barisan Rampai Nusantara, dan tentu itu nanti bersinergi dengan apa yang menjadi arah politik Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara. Nah, saya rasa itu secara politik yang tadi kita diskusikan ya. Gitu. Yang tentu saja kita tahu yang lebih titik beratnya adalah Gibran 2 periode lah begitu. Ini terus bergerak dan ini sudah nggak malu-malu lagi. Dan kita bisa bayangkan eh, satu orang bergerak saja sudah berapa biayanya, kosnya sudah berapa Mas Hersu? Ini ada ribuan dan ada banyak relawan. Relawan ini uangnya dari mana? Pak Jokowi kita tahu gajinya sebagai presiden dan pada laporan LHKPN-nya juga kita tahu berapa LHKPN Pak Jokowi jauh di bawah sekarang ketua KSP siapa Khodari misalnya kepala KSP jauh di bawah Khodari dan juga para pengusaha. Tapi kan memang kita tahu LHKPN itu tidak semuanya dilaporkan dan uang ini dari mana untuk menggerakkan para relawan ini begitu. Jadi ya untuk untuk melawan Pak Jokowi ini kalau nggak nekat saya rasa ini akan terus apa ya menggerogoti Ya, ya. demokrasi yang ada di Tapi balik lagi Indonesia. ke tadi objek gugatannya itu kan tidak langsung kepada Pak Jokowi ya. Kalau Raden Nuh ini kan dia Betul, hanya bicara soal tidak. secara umum itu bahwa ini bahwa Mhm, tidak ada kerabat dan kan saya sendiri juga membahas konten ini Mbak Agi ya. Karena kalau yang disebut itu mhm. dia pejabat presiden itu yang incumbent kan artinya Jokowi sendiri sudah Iya, tidak incumbent lagi. Sementara mhm, Gibran kan juga justru yang incumbent Gibran. Artinya kalau yang targetnya Gibran sudah enggak karena Gibran kan sudah betul. menjadi wakil presiden. Jadi artinya tidak ada halangan buat Gibran untuk maju lagi menjadi calon wakil presiden Mhm, ataupun bahkan naik kelas menjadi calon presiden kan gitu Mbak Agi. Cuma mhm, saya kalau dalam analisis saya menyatakan ini menjadi menarik kalau dikaitkan dengan soal gugatan ijazahnya Gibran gitu loh karena kan Gibran sendiri kan ijazahnya sekarang terus dipersoalkan dan kalau iya. kemudian terbukti bahwa seperti dikatakan Rismond dia tidak punya ijazah SMA, SMA. berarti kan dia gugur. Katakanlah dia eh, harusnya kan bukan hanya gugur tapi dia juga bisa dipidana kan begitu dan di impeachment kan Mhm, begitu. Tapi katakanlah nggak sampai seperti itu. Itu pun dia sudah gugur yang terjadi seperti itu. Jadi artinya kalau dia tidak gugur itu pencalonannya ya, dia tetap menjabat sebagai mhm. presiden. Kan berarti kalau Mbak Agi pernah kita bicarakan juga menyiapkan skenario bahwa Kaisang sebagai Mhm. pengganti, Kaisang kan terhalang oleh putusan itu nantinya gitu loh kalau saya lihat. Betul, betul. Karena itu tadi, kan kita tadi bicarakan sampai ke keturunan yang berikut-berikutnya. Hmm, Tidak hanya Kaisang begitu hmm, ya. hmm, Jadi memang kita melihat ada skenario itu, melihat bagaimana Pak Jokowi membesarkan Kaisang dan PSI hmm, mati-matian. hmm. Belum lama ini datang Nina Agustina, anak dari Dai Bahtiar, mantan Kapolri, ke rumahnya Pak Jokowi juga. Kita Yang tahu dia ini ini kader mantan bupati ya, mantan bupati Indramayu. Indramayu ya, ya. Iya, yang kalah sama Luki Hakim ya Hmm, kalau tidak ya ya. salah ya. Hmm, Dan ketika itu sempat terjadi ricuh begitu ya hmm, karena hmm. dia merasa dirinya dihadang, padahal bukan dihadang sih. Kalau saya melihat videonya, masyarakat itu eh, em, bukan menghampiri, ada di pinggir lah. Ketika Nina ini melewati daerah tersebut, kemudian masyarakat mengacungkan angka 2. Angka 2 ini adalah angka rivalnya. Dan Oh, kemudian dia turun dari mobil dan kemudian bersih tegang ya dengan masyarakat di daerah itu dan dia mengatakan bahwa saya anak Dai Bahtiar. Yang itu yang dipersoalkan. Kenapa dia harus mengatakan apa hubungannya begitu seolah-olah itu menjadi ancaman gitu ya. kan Dan dia kita bupati tahu incumbent kan waktu itu kan? Bupati Incumbent Mas Oke, Hersu. nah hubungannya dengan Pak Jokowi apa nih jadinya dia kemudian? Hubungannya dengan Pak Jokowi, dia ini kan kader dari PDIP, tapi beberapa hari Hmm, yang lalu dia sowan hmm. Pak Jokowi, mendatangi Pak Jokowi, dan ini menjadi berita karena dia masuk PSI. Dan ini Oh. dia masuk PSI terang-terangan ya seperti ini, dan narasi yang dibangun oleh para buzzer yaitu ini adalah akibat dari Pak Jokowi menjadi apa ya sesepuh PSI begitu. Sebetulnya kalau saya Oh, melihat jadi sih ini sudah dia menjadi semacam pembina PS, magnet kok buat banyak semacam orang. magnet atau kotel Ya, ya. efek Hmm. semacam itu Ya, kalau begitu kotel ya. efeknya kan nanti pada waktu Nanti pilihannya ya. pemilunya. Tapi kalau sekarang dia magnetnya bahwa
dengan Ahmed, adanya Pak ya. Jokowi di situ, dia orang pada tertarik untuk bergabung gitu ya. Betul, dan itu adalah merupakan kelanjutan dari orang-orang Nasdem juga yang kemudian masuk ke PSI. Kurang lebih seperti Oh, itu. hmm, Dan saya rasa operasi ini akan terus berlangsung, Mas Hersu. hmm, Kalau kita merujuk pada peribahasa di mana ada gula di situ ada semut, begitu ya, hmm, artinya memang ada gula yang sangat besar di situ, hmm, hmm, sehingga orang-orang ini, orang-orang yang sudah mapan loh mereka ini, begitu mereka tertarik untuk masuk ke PSI. Ini skenario lanjutan ya, skenario yang kesekian seandainya Gibran ini memang tidak bisa dipertahankan lagi untuk menjadi wapres atau bahkan menjadi presiden yang akan datang. Walaupun operasi untuk menjadikan Gibran ini menjadi wapres bahkan presiden yang akan datang ini tetap dilakukan. Dan ya, terang-terangan itu dimintakan ya, kepada semua relawan Jokowi. ya. Oke, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi walaupun tidak disebutkan, kita bisa menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Raden Nuh dan Dina, siapa tadi? Dina siapa? Iya, Dian Dina, Amalia. Dian Amalia itu sebenarnya Mhm, ada kaitannya dengan itu gitu ya, Mbak Agi ya. betul. Ya, Iya, iya. oke. Mhm. Oke, Mbak Agi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Salam Wassalamualaikum akal sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.